Rentetan prosesi menuju hari bahagia pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, satu demi satu prosesi digelar. Setelah sukses dengan acara lamaran akhir pekan lalu, sore tadi Aurel menggelar prosesi siraman sesuai tradisi Jawa. Lokasi siraman yang digelar di salah satu hotel mewah di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan dikemas dengan nuansa champagne dan hanya dihadiri 20 keluarga inti agar tidak melanggar protokol kesehatan. Tapi sayang, Krisdayanti, ibu kandung Aurel, justru tidak tampak hadir. Ada apa gerangan? Benarkah Krisdayanti memang tidak diundang? Atau justru karena ia sendiri yang berhalangan hadir? Siapa saja ketujuh orang anggota keluarga yang menyirami Aurel dengan air yang diambil dari 7 sumur berbeda itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Detik-detik menuju pelaminan impiannya dengan sang pangeran hati Atta Halilintar, Aurel Hermansyah secara detail menggelar prosesi jelang pernikahan seturut adat Jawa. Sukses melewati prosesi lamaran pada hari Sabtu tanggal 13 Maret, sore tadi Aurel kembali menggelar acara siraman. Tempat prosesi siraman digelar di salah satu hotel mewah di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, tempat Aurel dan Atta menggelar acara lamaran baru-baru ini. Dari pantauan tim Intens Investigasi siang tadi, nuansa lokasi siraman Aurel bernuansa champagne. Demikian juga dengan prosesi siraman mengusung konsep adat Jawa yang kental. Menurut wedding organizer Aurel, pelaminan tempat calon pengantin wanita duduk pun menggunakan gebyok, salah satu ciri khas pelaminan dalam tradisi Jawa. Prosesi siraman menggunakan air dari 7 sumber mata air yang telah disiapkan sebelum acara digelar. Venue-nya acara siraman Aurel dan Atta Halilintar yang sebentar lagi tinggal menunggu hari-hari untuk lanjut ke pelaminan. Ya Allah, gini amat ya. Ya, hari ini kita akan mengadakan acara siraman Aurel yang bertemakan adat Jawa. Memang konsep ini sudah dipilih dan direncanakan dari pihak keluarga juga untuk melaksanakan acara ini. Jadi adat Jawa ini memang berasal dari keluarganya Mas Ana. Rangkaiannya hari ini akan ada siraman adat Jawa. Yang pertama mungkin ada sungkeman, lalu akan ada penyiraman air, lalu ada pencampuran 7 sumber air, dan rangkaian acara lainnya panjang sebenarnya. Akan ada tim adat kita juga yang akan hadir dan juga mengarahkan semua acara ini di sana. Kalau lihat dari tema dekornya sebenarnya lebih ke adat Jawa ya. Terlihat dari center of pelaminannya atau backdropnya itu ada motif gebyok ya. Itu memang ciri khas dari adat Jawa. Jadi memang request dari Aurel dan Bunda Ashanty sendiri ya, karena memang mereka memakai baju champagne, jadi mereka mau terlihat bunganya lebih soft ya, lebih soft, lebih pastel. Jadi kita pilihkan warna bunga yang dominan putih, ada aksen peach-nya, dan juga ada beberapa bunga request dari mereka. Itu yang pertama ada Casablanca, lalu ada Kala Lilinya, dan yang pasti mereka suka dengan rose ya. Jadi mereka mau banyak area dekoratifnya dipakai dengan bunga rose. Berkenaan dengan
Air 7 sumber itu yang pasti sudah dicari oleh pihak mereka dari berbagai sumber yang akan dicampurkan menjadi satu air yang akan disiramkan ke Aurel nanti. Ya senang, pokoknya senang, semua berjalan lancar. Amin. Semua insya Allah sampai di akad nikah sampai ke resepsi bisa berjalan lancar. Amin ya Allah. Amin. Berdoa yang terbaik. Semoga semua doa kita bisa diijabah oleh Allah. Menggelar prosesi siraman di masa pandemi COVID-19, Aurel pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, jumlah undangan yang hadir pun dibatasi hanya 20 orang saja. Tapi, tidak tampak sekelebat pun wajah Krisdayanti, ibu kandung Aurel, hadir di acara siraman yang bersejarah dalam kehidupan putri sulungnya ini. Dihubungi tim intens investigasi siang tadi, Krisdayanti membenarkan dirinya absen alias tidak hadir di acara siraman Aurel yang digelar sore tadi. Namun, Krisdayanti pastikan dirinya akan hadir dalam acara pengajian yang digelar Aurel besok. Dia akan dihadiri oleh 20 orang, cuma sedikit sekali, terbatas sekali undangannya, dan hanya keluarga-keluarga terdekat saja. Sudah ada listnya sih yang diberikan ke kita, ya mungkin termasuk juga keluarga-keluarga terdekat ya, keluarga terdekat mungkin seperti om tantenya atau juga dari pihak Ashanti, dari pihak Mas Anang, dan juga memang itu keluarga terdekat sih. Dia memang sudah memastikan siapa saja yang akan hadir dan diundang, dan siapa saja yang akan menyirami untuk prosesi adat besok memang sudah rampung sih. Untuk siraman hari ini karena tempatnya juga terbatas dan juga kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Betul. Ya. Jadi hari ini cuma dihadiri oleh 20 orang, 20 tamu. Jadi keluarga terdekat sekali yang memang sudah dipilih oleh mereka untuk hadir di hari ini. Jadi yang akan hadir itu ya keluarga-keluarga terdekat, ya mungkin bocorannya atau nantinya kita lihat aja nanti. Berarti dari pihak Aurel saja. Betul. Ya? Betul. Untuk info itu memang sudah kita dapat atau kita pastikan hari ini bahwa Mimi Kade tidak bisa hadir dan akan hadir di acara pengajian nanti besok. Ya insya Allah lancar, mudah semuanya sampai hari H ya. Kalau doa salawat itu kan setiap saat. Ya ini hari istimewa buat anak saya. Didoakan semua insya Allah lancar. Semua bisa lulus ikhlas dan melepaskan ya namanya anak kan titipan dan melepaskan dia mudah-mudahan dalam menuju mahligai rumah tangga nanti mempunyai satu tujuan. Satu langkah menuju pernikahan dengan menggelar acara siraman sesuai adat Jawa dan tidak dihadiri ibu kandungnya Krisdayanti. Seperti apa sesungguhnya prosesi siraman sesuai tradisi Jawa yang asli? Bagaimana jika ibu kandung tidak hadir di acara siraman? Benarkah ada yang mengganjal dari prosesi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menggelar prosesi siraman tanpa kehadiran Krisdayanti selaku ibu kandung, Aurel dan Atta sudah satu langkah lagi menuju pernikahan. Menurut tradisi Jawa, prosesi siraman digelar 1 atau 2 hari jelang pernikahan. Beberapa ritual lainnya jelang pernikahan juga dilakukan. Seperti halnya pemasangan blek KTP, pasang taruk dan tuwuhan, menyiapkan 7 sumber mata air berbeda, sungkeman, pengiriman air ke calon mempelai pria, hingga akhirnya siraman. Jika biasanya prosesi siraman dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dari ibu dan ayah, serta mitra keluarga yang dipilih. Lalu, bagaimana dengan prosesi siraman Aurel tanpa kehadiran ibu kandungnya? Seperti apa menurut tradisi Jawa? Siraman dalam tradisi Jawa biasanya dilaksanakan 1 hari menjelang pernikahannya, tapi ada juga yang 2 hari menjelang pernikahannya kan untuk mengatur tenaga ya, untuk menghemat tenaga.
prosesnya dari acara siraman ini biasanya dari pemangku hajat itu pertama adalah menghias kediamannya dulu biar indah ya, dengan adanya pasang plaket TV, kemudian pasang tarup itu semacam tenda, kemudian juga pemasangan tumbuhan sebagai tanda inilah kediaman yang sedang mempunyai perhelatan agung atau upacara besar. Nah setelah itu baru dari keluarga calon pengantin. Kalau dari Jawa itu kan yang punya hajat itu pihak perempuan, ya. Kemudian orang itu sudah mempersiapkan untuk acara siraman, diantaranya mempersiapkan air 7 sumber mata air. Kemudian nanti di situ ada rangkaian acara, yakni ada acara sungkeman, memohon doa restu dari orang tua dan eyang atau bini sepuh lainnya. Kemudian nanti ada acara siraman itu sendiri, dan sebelumnya juga ada acara pengiriman air buat calon pengantin pria. Dan namanya disebut dengan air suci Perpito Adi. Setelah nanti siraman, sebenarnya menyirami itu dipilih para bini sepuh yang memang pantas menjadi panutan bagi calon pengantin. Ya. Adapun yang urutan menyirami sendiri juga nanti sudah disusun sedemikian rupa. Biasanya yang diminta menyirami lebih awal itu adalah orang tuanya. Ya, karena orang tua itu yang mempunyai kewajiban atau berhak untuk memberikan bimbingan kepada putra-putrinya adalah orang tuanya. Yang dari ayah, kemudian dari ibu, kemudian berikutnya nanti eyang-eyangnya yang ada, kemudian dari mitra keluarga yang memang dipilih orang tua ini yang sudah pernah mantu dan pantas menjadi panutan bagi calon pengantin. Dari ayah dulu, baru dari ibunya. Mengapa dari ayah dulu? Kalau masyarakat Jawa itu kan kita mengikuti keraton ya. Keraton itu kita tetap mengikuti dari rajanya. Jadi raja dengan kesempatan lebih awal. Sama dengan di masyarakat, kemudian mengikuti hal itu, kita tetap akan mengutamakan ayah sebagai kepala rumah tangganya, sebagai imam keluarganya. Kalau ini kan masalah keluarga. Masalah keluarga itu nanti diambil dari kesepakatan dari keluarga itu sendiri. Ya. Kalau ibu memang nggak hadir sesuai dengan permintaan dari ibunya itu sendiri, dan sudah sepakat dari keluarga sudah juga menghendaki demikian, ini juga nggak jadi masalah. Kalau hadir tetap ya, kan ini kandungnya itu kita yang nomor 2 setelah ayahnya. Ada memang setelah nanti ada siraman, ada acara pecah kendi, pecah pamor, ada potong rikmo di situ, dan setelah itu baru nanti ada acara gendongan. Gendongan sebenarnya dari filosofi bahwa kasih sayang orang tua pada anak itu tak ada lekangnya. Prosesi siraman merupakan acara sakral yang bertujuan untuk menyucikan calon pengantin, baik secara lahir maupun secara batin, dan menjauhkan keduanya dari mara bahaya. Dalam prosesi siraman, calon pengantin pun mendapatkan petuah dari orang tua dan mitra keluarga terpilih. Dan siraman itu sendiri oleh masyarakat Jawa itu mempunyai tujuan filosofi tertentu ya. Jadi karena pernikahan dianggap acara yang sakral, acara yang suci, maka calon pengantin perlu dipersiapkan dirinya, disucikan lahir dan batinnya. Kalau maknanya sendiri tadi itu untuk membersihkan diri lahir dan batin dari calon pengantin itu sendiri. Karena menganggap tadi itu acara siraman, maksudnya acara pernikahan itu adalah acara yang suci, acara yang bersih, maka calon pengantin perlu persiapkan dirinya, dibersihkan lahir dan batinnya, dibersihkan jiwa dan raganya, ya, maksudnya fisik dan mentalnya. Mengharap tentu dari keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga nanti dalam perjalanan membangun rumah tangga itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari kesusahan hidup, dan didekatkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Kalau filosofi siraman sendiri ini sebenarnya sebagai petuah kepada calon pengantin ya, untuk bisa menjaga kesucian keluarganya nanti, supaya nanti ke depan ini mempelai untuk bisa menjaga kesucian dalam membangun rumah tangga, supaya langgeng sampai nanti maut yang memisahkannya. Ada yang ngambil H-2, ada yang ngambil H-1. Ya. Penting mendekati. Betul. Dan yang air 7 sumber tadi itu biasanya dipilih dari air-air tertentu ya, air di tempat yang suci.
Ritual siraman dalam tradisi Jawa yang syarat dengan makna kini tinggal menghitung hari. Aurel mewujudkan mimpinya untuk menikah muda. Lalu seperti apa ungkapan kebahagiaan Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Meski tanpa kehadiran Krisdayanti di momen siraman, Aurel tetap mendapatkan banyak petua dari orang tua dan para tetua bagaimana bersikap sebagai istri dan ibu kelak dalam berumah tangga yang dibangun bersama Atta Halilintar. Di titik inilah mimpi Aurel untuk menikah muda tinggal selangkah lagi terwujud. Enggak kan, emang aku tuh dari dulu cita-citanya mau pengen nikah muda gitu. Cuman kita kan nggak tahu kan jodoh di tangan Tuhan, di tangan Allah gitu. Kan sering kayak kerja bareng, terus ya udah kita kalau ngobrol emang ya udah nyambung. Terus karena aku banyak belajar juga sih, dia serbanyak ngajarin aku kayak, kan aku kan apalagi kan baru punya YouTube, terus pokoknya banyak lah yang diajarin, bukan tentang YouTube doang. Kayak dari masalah pekerjaan atau apapun dia selalu ngajarin, dia selalu kasih tahu. Ya intinya ya begitu. Intinya ya dia bisa membuat aku lebih baik gitu. Apa? Dari apapun, segi apapun dia bisa membuat aku menjadi lebih baik gitu. Kisah cinta Aurel dan Atta yang tinggal selangkah lagi menuju pelaminan setelah menggelar lamaran dan juga prosesi siraman. Awal mulanya dinilai netizen hanya sebagai settingan. Sebab kedekatan mereka setahun lalu bermula dari kerjasama konten untuk kanal YouTube masing-masing. Tapi seiring berjalannya waktu, Atta dan Aurel pun menepis keraguan netizen dengan digelarnya acara lamaran dan juga siraman. Karena aku juga suka bingung settingan tuh gimana sih, aku nggak tahu karena aku nggak pernah. Makanya settingan YouTube bareng-bareng. Nggak pernah settingan. Memang kalau begitu adanya emang begitu gitu. Aku nggak suka settingan, nggak suka dilebay-lebayin gitu, nggak buat apa sih kayak gitu. Lagian kalau di setting juga Anda nyapein, terus nanti pasti lama-lama enak sendiri kan. Kalau di setting kan karena cie pasti kan enak, akhirnya jadinya buyar gitu kan. Jadi mendingan ya kalau begitu ya udah jalanin aja kayak gitu. Pertama dari karena kerja, terus sering ngobrol, jadi ya udah gitu. Kita berdua kayak saling support satu sama lain, terus ya udah gitu aja. Jadi aku kan selalu support dia. Kadang kalau misalnya dia lagi ada masalah atau apa, aku selalu support gitu. Jadi begitupun dia juga kayak gitu. Bedanya 4 tahun atau 5 tahun ya segitulah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.